Halo semuanya, pernah ngerasa nggak sih makin kita ngotot berjuang buat sesuatu, tujuannya kok malah kayak makin ngejauh? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar satu pendekatan yang kedengerannya aneh banget. Gimana kalau ternyata kekuatan buat dapetin apa yang kita mau itu justru datang dari sikap nggak sok buat? Coba-coba deh renungin pertanyaan ini. Apa yang bakal berubah kalau kita berhenti adu kuat sama keadaan dan justru mulai main ngikutin aturan semesta yang beda? Nah, ini dia inti dari semua yang mau kita bahas hari ini. Kita bakal geser cara pandang kita. Dari melawan, jadi menyelaraskan diri. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi ada sebuah gagasan kalau di alam semesta ini tuh ada semacam frekuensi universal. Anggap aja kayak nada dasarnya alam semesta. Dan katanya kita bisa loh nyetel diri kita ke nada itu biar semua keinginan kita lebih gampang terwujud. Ini mungkin kedengerannya spiritual banget ya, tapi ternyata ada sisi ilmiah yang menarik banget di baliknya. Emangnya ada ya angka spesifik yang jadi semacam kunci buat ngebuka komunikasi ini? Dan ternyata angkanya ada, yaitu 7,83 Hz. Ini bukan angka ngasal loh, angka ini tuh kayak jembatan yang ngehubungin pikiran kita sama planet bumi ini dengan cara yang dalam banget. Nah, ini dia nih yang bikin merinding. Ternyata, frekuensi alami planet kita yang namanya resonansi Schumann, itu getarannya ada di angka yang sama persis sama gelombang otak kita pas lagi di kondisi alfa. Kondisi alfa tuh ya pas kita lagi rileks, meditatif, pas pikiran bawah sadar kita lagi kebuka lebar-lebarnya. Ini bukan kebetulan, ini tuh kayak sinyal kalau kita dan planet ini emang udah dirancang buat selaras. Oke, frekuensi udah pas. Tapi timing juga penting banget loh. Ada momen-momen tertentu di mana pintu ke alam bawah sadar kita itu kayak kebuka lebar, seolah-olah ngundang kita buat masukin niat kita ke sana. Momen-momen ini bisa kita sebut gerbang atau portal, dan ini bukan soal jam berapa, tapi soal kondisi emosional kita. Ada 3 kondisi spesifik di mana komunikasi kita sama alam bawah sadar jadi super efektif. 3 gerbang itu adalah, pertama, pas kita lagi senang-senangnya bahagia banget. Kedua, nah ini yang unik, justru pas kita lagi patah hati yang dalam banget. Dan ketiga, pas kita ngerasa rileks dan tenang luar biasa. Jadi puncak emosi, mau itu bahagia atau sedih, dan kondisi tenang total, itu adalah waktu-waktu emas di mana pikiran bawah sadar kita paling siap mendengarkan. Jadi intinya tuh gini, alam bawah sadar kita itu nggak ngerti bahasa logika kayak pikiran sadar kita. Dia ngertinya rasa, ngertinya emosi. Dan getaran dari emosi-emosi kuat itulah yang didengar sama semesta. Nah, sekarang kita masuk ke teknik utamanya nih. Ini bukan soal nunggu pasif, tapi lebih ke sebuah permainan strategis yang disebut diving. Apaan sih diving itu? Gampangnya gini, ini adalah seni buat ngerasain emosi dari hasil yang kita mau. Sekarang, bukan nanti kalau udah kejadian, tapi ya sekarang ini juga, seolah-olah semuanya udah jadi kenyataan. Dan slide ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Biasanya kan kita nunggu barangnya datang dulu, baru kita senang. Nah, metode diving ini dibalik. Kita rasain dulu senengnya, leganya, syukurnya seakan-akan udah punya. Dan perasaan itulah yang justru jadi magnet buat narik wujud fisiknya ke kehidupan kita. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling aneh, paling nggak biasa, tapi mungkin justru ini yang paling penting. Ini adalah ide yang nantang semua yang pernah kita dengar soal jadi orang yang kuat dan tegar. Yap, kamu nggak salah dengar. Saran utamanya justru jangan sok kuat. Coba kita biarin kalimat ini meresap dulu sebentar, sebelum kita bongkar logikanya. Pertanyaan ini kuncinya. Coba deh pikirin. Logikanya gini, kalau kita terus-terusan nunjukin ke dunia, gue bisa kok sendiri, gue kuat, sinyal apa yang kita kirim? Ya, secara nggak langsung kita bilang, aku nggak butuh bantuan. Dan semesta yang ngerespon sesuai sinyal itu. Analogi sepak bola ini nih pas banget. Bayangin ya, ada pemain bola dilanggar tapi dia sok kuat, maksa tetap berdiri. Apa yang dia dapat? Nggak dapat penalti, malah mungkin cedera. Dia rugi, timnya rugi. Bandingin sama pemain yang cerdas. Dia dilanggar, dia tahu aturan mainnya. Dia jatuh atau diving. Hasilnya, dapat penalti, timnya dapat keuntungan. Dia bukan ngelawan aturan, dia mainin aturannya. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Lihat deh, pas kita lagi susah, misalnya kehujanan di motor, terus kita mikir, nggak apa-apa aku kuat. Semesta ngeliat kita baik-baik aja dan nggak perlu dibantu. Tapi, begitu kita jujur dan ngaku, aduh aku nggak kuat nih kayak gini terus, aku butuh bantuan, butuh solusi, kita ngirim sinyal kebutuhan yang jelas. Dan sinyal itulah yang ngundang solusi buat datang.
Jadi, gimana cara kita nerapin ini semua? Oke, ini dia game plan kosmik baru buat kamu. Anggap aja rangkuman praktisnya. Ini dia rencana mainnya. 1. Selarasin frekuensi kamu. Cari waktu tenang. 2. Manfaatin 3 gerbang emosi tadi. Seneng banget, sedih banget, atau rileks banget buat nanam niat. 3. Latihan diving. Rasain dulu tujuannya seolah udah tercapai. Dan yang paling penting, jangan sok kuat. Tunjukin di mana kamu butuh bantuan. Pada akhirnya, pesannya simpel banget, kayak yang tertulis di sini. Kadang kita emang harus angkat tangan alias nyerah, biar semesta bisa turun tangan ngebantu. Bantuan itu selalu ada kok, tapi kita harus kasih sinyal kalau kita siap nerima. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan pertanyaan ini. Coba deh pikirin satu aja area di hidup kamu di mana selama ini kamu udah bersikap terlalu kuat. Kira-kira apa ya yang mungkin terjadi kalau kamu berani ngelepasin sikap itu dan ngebiarin bantuan datang? Coba renungkan.